Baik, kita coba untuk membuatkan satu tutorial tentang mencari referensi menggunakan Google Scholar dan juga AI. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa di dalam Scholar sekarang sudah ada fasilitas baru ya, disebut dengan Google Scholar Labs. Nah, ini bisa kita klik di sini, di halaman awal. Formatnya adalah format pertanyaan. Jadi kita bisa coba mencari referensi menggunakan format pertanyaan. Ya, misalnya kita mau cari apa pengaruh TTL terhadap prestasi siswa. Ya, yang di bawah sini sudah kita buatkan formatnya. Kemudian setelah itu kita apakan? Nah, sudah. Ini bisa langsung kita enter saja. Ya. Nanti dia akan memberikan penelitian yang relevan dengan pertanyaan kita, yaitu tentang pengaruh kontekstual teaching learning terhadap prestasi siswa. Jadi penelitian terdahulu. Nah, ini format yang diberikan adalah seperti ini. Jadi ada resume ya yang diberikan. Jadi apa isi dari penelitian terdahulunya itu selain dari judul dan juga penulisnya dan juga tahunnya dan juga penerbitnya juga diberikan resume. Jadi setiapnya sudah ada resumenya. Gitu juga seterusnya gitu ya. Nah, ini secara default ataupun bawaan dia akan memberikan kita sebanyak 10 hasil yang relevan tentang apa yang kita tanyakan seperti itu. Nah, biasanya untuk penelitian atau satu artikel kita minta penelitian yang relevan dan penelitian yang bertolak belakang. Ini yang relevan sudah kita minta. Coba sekarang kita minta yang kedua yaitu apakah ada penelitian yang bertolak belakang dengan penelitian di atas. Nah, ini biasanya untuk menguji novelty ataupun kebaruan dari penelitian yang akan kita teliti, begitu ya. Nah, fungsinya itu biasanya nanti akan kita jelaskan di pendahuluan apa penelitian yang relevan dan apakah ada yang bertolak belakang nanti apa celah yang bisa kita gunakan di dalam penelitian kita itu fungsinya seperti itu. Nah, ini pun sama, dia akan memberikan judul, identitas penulis dan juga tahun beserta dengan penerbitnya dan juga sekali lagi adalah sudah diberikan resumenya gitu ya. Biasanya kalau kita mencari artikel ataupun hasil penelitian kita harus baca kemudian meresume sendiri kan begitu. Nah, ini sudah ada fasilitas terbaru dari Google Scholar Lab. Ini dia memberikan seperti ini. Ini tentu saja memudahkan bagi peneliti, bagi penulis, bagi mahasiswa tingkat akhir ya untuk mempercepat penelitian kita begitu ya. Dikarenakan sudah dikerjakan oleh Google Scholar Lab ini resumenya, sehingga ini bisa langsung kita gunakan gitu ya. Mana yang berkaitan dan mana yang tidak. Nah, di sini tadi adalah yang kita tanyakan apa? Apakah ada penelitian yang bertolak belakang? Nah, ini pun secara default ataupun secara bawaan nanti akan diberikan kepada kita sebanyak 10 penelitian yang relevan yang sesuai dengan yang kita minta. Nah, seperti ini ya. Penelitian yang bertolak belakang dengan penelitian yang atas. Kalau di atas kan ada pengaruh. Artinya kalau bertolak belakang, ada penelitian yang terkait dengan CTL terhadap prestasi tapi tidak berpengaruh. Jadi masing-masing 10. Nah, ini bisa langsung kita gunakan. Nah, ini bisa langsung kita gunakan. Gimana caranya? Nah, caranya adalah secara sederhana ini bisa kita gunakan dengan dua cara ya. Pertama di sini kita gunakan, kita ambil satu-satu ini, ya kan ada 10, kita ambil satu-satu dengan cara klik cite ini, atau chart, kita pilih salah satu format dari style, misalkan apa yang paling banyak digunakan, kemudian kita copy, kita kumpulkan di mana di Word begitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini bisa langsung kita download ya dengan cara mengklik referensi manager ini. Nah, ini seperti ini ya. Nanti kita kumpulkan dan kita masukkan ke mana? Ke Mendeley sini ya. Dengan cara klik add kemudian pilih di download ya, kemudian klik sini open, maka dia akan masuk di sini gitu. Ini cara yang kedua ya.
Cara yang pertama tadi manual, cara yang kedua adalah dengan referensi manager kita download satu-satu. Artinya 10 ya, caranya sama. Klik CT ini, kemudian download, CT dan download dan seterusnya download. Itu cara yang pertama dan yang kedua. Cara yang ketiga yang saya ingin ajarkan adalah sebenarnya kita bisa menggunakan alat bantu apa namanya AI ya. Caranya bagaimana? Ini kita blok saja. Yang pertama tadi yang 10 yang relevan. Kita blok seperti ini, kita copy, kemudian kita masukkan ke salah satu AI. Terserah mau pakai AI apa saja. Saya pakai yang Gemini ini. Kita pastekan di sini, kita kontrol atau shift enter ya. Kemudian kita berikan apa? Prompt ya, ubah menjadi kode RIS. Nah, kode RIS ini adalah kode yang bisa yang bisa diterima oleh apa namanya? Mendeley gitu ya. Nah, ini bisa kita langsung klik saja. Dia akan merubah menjadi kode RIS. Nah, seperti ini ya kode-kodenya ya. Kodenya seperti ini. Tadi kita ingat 10 ya. Nah, ini kita klik di sini, salin kodenya, kemudian kita buka Mendeley kita buat folder di sini, create folder, kemudian beri nama, misalkan latihan. Nah, ini seperti ini. Kita kosongkan. Nah, seperti ini kita klik di sini, klik sekali saja. Kemudian kita klik Ctrl V atau Ctrl Paste. Maka akan ada 10 ya, 10 dokumen yang tadi sudah kita dapatkan dari Google Scholar Lab masuk ke dalam Mendeley kita. Ini baru yang relevan. Kita mulai lagi dari yang tidak relevan atau yang bertolak belakang. Sama caranya. Ini cara yang ketiga ya. Kita blok sini seperti ini. Karena yang sudah isinya kan resume semua ya. Copy lagi, kemudian kita ke Gemini sini, kita pastekan di sini. Tadi apa promptnya? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat promptnya. Ubah menjadi kode RIS begitu ya. Ubah menjadi kode RIS mana tadi? Nah, ini. Kita copy saja, kita masukkan sini, kita enter saja. Kan dia akan membuatkan menjadi kode-kode yang bisa kita copy seperti tadi. Ingat, ini pun 10 ya. Nah, ini pun 10. Sudah selesai, kemudian kita salin kodenya, masukkan ke Mendeley yang sama di sini, sama kita klik di sini, Ctrl V atau Ctrl Paste. Kita akan masuk. Kita blok, maka akan ada 20 dokumen yang sudah masuk ke Mendeley. Ini cara cepat gitu ya. Kalau tadi kan cara satu-satu, klik CT, kemudian download, kemudian add file seperti itu ya. Ini cara yang cepat seperti ini. Ini 10 relevan, 10 yang bertolak belakang. Oke. Nah, ini sudah masuk. Dengan cara seperti ini kita sudah mendapatkan referensi dengan cepat sekali ya. Hanya beberapa menit saja sudah dapat 20 referensi. Kemudian referensi ini diapakan? Nah, dikarenakan referensi ini adalah tadi sudah mengandung apa tadi? Resume di setiap apa namanya artikelnya atau penelitian relevannya, maka ini sebenarnya bisa kita gunakan langsung. Dengan cara seperti apa? Misalnya kita minta dia buatkan berdasarkan ya referensi atau seluruh referensi di atas, buatkan paragraf atau Anda mau sebutkan saja berapa paragraf, misalkan mau 6, sebanyak 6 paragraf yang apa tentang apa ini? Nah, paragraf pendahuluan misalnya, pendahuluan. Ya, paragraf pendahuluan terkait dengan judul Anda apa? Silakan sebutkan judul Anda. Misalkan judul Anda adalah pengaruh tadi kan CTL terhadap prestasi siswa kan gitu ya. Nah, ini kan kita mau cari nanti bagaimana pendahuluan itu nanti apa namanya berisi tentang yang relevan dan juga yang bertolak belakang sehingga kita nanti bisa simpulkan di latar belakang apa yang masih tersisa untuk kita teliti gitu ya, gapnya ataupun novelty-nya, kebaruannya apa itu. Masih siswa, oke, jangan lupa sertakan citasi ya, dan apa citasi dan daftar pustaka. Perlu juga kita sebutkan stylenya, style atau apa style edisi yang ketujuh ya. Sekali lagi, berdasarkan seluruh referensi di atas, buatkan 6 paragraf pendahuluan terkait pengaruh CTL terhadap prestasi siswa. Sertakan
sertakan citasi dan daftar pustaka apa style. Ya, ini artinya apa? Kita sudah punya bahan, ya, dibuatkan bahan oleh Google Scholar Lab tadi, resumenya sudah diresume semua. Artinya apa? Sudah dibacakan begitu. Gitu. Ini sebenarnya fungsinya untuk menggantikan kita untuk membaca. Jadi sini udah dibacakan atau sudah diberikan apa isinya, gitu kan? Sehingga kita tinggal menyusunnya kan gitu. Nah, ini proses menyusunnya seperti ini. Kita coba ya. Coba. Oke. Ya, berdasarkan seluruh referensi yang di atas, kita tidak perlu lagi melampirkan atau mengcopy karena dia kan riwayatnya masih masih dia ingat yang kita copy di atas, maka sudah cukup. Nah, ini sudah kita dapatkan ini, ya ini pendahuluan, ini bisa kita copy misalnya. Nanti Anda mau parafrase lagi juga silahkan. Nah, ini dengan daftar pustakanya juga sudah dapat. Kita copy saja. Nanti kalau mau diparafrase juga boleh di sini. Kita rapikan dulu. Ya, ini yang merah-merah ini kita ubah menjadi Indonesia saja, bahasa atau hurufnya Times New Roman saja. Seperti itu. Kita rapikan. Kemudian kita geser ke sini. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah rapi. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada semuanya ya. Nah, sudah ada semua tuh. Ini ada 20. Nah, ini bisa kita cek dulu semua. Tadi kan ada 20 ya. Tadi ada 20. Kita coba tanyakan. Apakah ada citasi atau referensi ya. Nah, referensi dalam daftar pustaka yang tidak digunakan dalam paragraf. Ya, ini fungsinya apa? Untuk cek gitu kan. Kadang AI juga suka halu gitu, mencantumkan daftar pustaka padahal tidak digunakan. Nah, ini kita fungsinya itu mengecek. Berdasarkan teks di atas, terdapat 3 referensi ya kan? Betul kan? 3 referensi yang tidak ada dalam daftar pustaka, ya kan? Tidak disitasi. Ini Nur Hanifah, Lestari, Nababan. Nah, di sini kan sebutkan tuh, kenapa dia tidak mencantumkan ini? Artinya hati-hati. Nah, ternyata ada 3 nih ya. Nanti kita catat nama-nama ini, nanti kita hapus di daftar pustaka karena nggak digunakan. Oke, gitu ya. Nah, silakan nih. Nah, sudah seperti ini, sudah. Berarti ini kita tinggal apa? Tinggal kita cantum-cantumkan menggunakan apa tadi? Mendelay ya kan? Misalnya di sini Glenn Kobala, ya. Insert citation, go to Mendeley. Siapa tadi yang diminta itu? Kobala ya, Kobala. Mana Kobala? Teks di sini Kobala. Misalnya Kobala. Ini ya, oke, klik di sini, cite. Nah, ini sudah masuk. Apa tandanya sudah masuk? Nah, ini kita tinggal blok saja. Kalau dia sudah gelap seperti ini sudah masuk. Yang ini berarti yang masih manual kita hapus. Ya, apalagi? Oh, ini yang ini, Mulyadi ya, sama insert citation, go to Mendeley, Mulyadi. Nah, kita cek mana Mulyadi di sini di atas. Kita cek lagi di sini, ada kan di sini. Nah, ini dia. Ya, Maretiana dan Mulyadi. Cite. Cek lagi Ctrl A. Nah, ini yang sudah gelap berarti sudah masuk, yang manual kita situ. Apalagi? Nah, ini Andini sama insert citation, go to Mendeley Andini. Cari Andini di sini. Ini ketemu. Cite. Cek ulang lagi, Ctrl A lagi. Nah, ini sudah masuk. Ini kita hapus. Oke, terus seperti itu ya. Nah, sampai selesai sampai di sini. Nah, yang ini yang masih manual kita hapus. Oke, kita hapus. Kemudian, oh bagaimana daftar pustakanya ya? Kita masukkan insert bibliografi. Nah, ini sudah masuk. Kita blok, kita Ctrl J atau justification ya. Mata kanan, mata kiri. Sudah masuk 3. Artinya, kalau seperti ini tidak lagi ada yang akan daftar pustakanya ada, tapi di paragraf tidak ada, karena otomatis. Oke, kita lanjutkan ya. Misalnya kita lanjutkan dari sini, dari bawah sini. Ya. Ini tadi daftar pustaka 3. Nah, di sini ada Tamur. Ya kan? Kita masukkan Tamur. Oke, ketemu Cite. Oke, sudah gelap.
yang manualnya kita hapus. Oke. Tadi sudah kita masukkan tamur yang baru, maka otomatis tamur pun akan masuk di sini. Kita tidak perlu lagi lakukan apa tadi, insert bibliografi lagi, karena sekali saja insert bibliografi maka yang lainnya akan ikut masuk otomatis. Ya, nah, kelihatan di sini mana yang sudah insert mendelay, mana yang belum. Nah ini Alfawas ini belum mendelay, tapi Tamur sudah. Dengan cara apa kita tahu? Nah tadi di kontrol A maka akan kelihatan bloknya akan berwarna gelap. Begitu juga dengan daftar pustaka. Lihat daftar pustakanya juga gelap. Bandingkan dengan tulisan daftar pustaka ini dia tidak gelap. Ya di sini bloknya gelap. Berarti artinya apa? Daftar pustakanya sudah menggunakan mendelay. Ya ini seperti itu. Terus silahkan Anda lanjutkan sampai seluruh citasinya juga ini ikut berubah seperti itu. Anda pasang-pasangkan semua ya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau ada artikel jurnal yang dia ternyata tidak menggunakan apa namanya ini body note, dia menggunakannya footnote gitu ya. Bagaimana cara merubahnya? Tinggal Anda rubah di sini stylenya. Ya, biasanya footnote itu menggunakan CMS full note ini. Ya, tinggal rubah saja di sini otomatis. Nah, dia akan berubah di sini dan akan muncul di sini. Nah, berubah. Tadi kan tidak ada ini footnote, sekarang berubah jadi footnote. Tapi hurufnya perlu kita sesuaikan. Klik di sini, Ctrl A, sesuaikan hurufnya sama dengan isi, yaitu Times New Roman. Ini juga sama. Kita kontrolnya apa? Nah, ini kita justify letak kanan, letak kiri sehingga menjadi rapih. Ya, oke. Nah, begitu caranya. Jadi sebentar saja, satu klik saja maka stylenya berubah. Gitu. Misalkan menjadi IE, sama IE, maka dia akan berubah seperti ini. Ya, tuh hurufnya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Dia akan berubah. Sebentar saja akan berubah. Kita mau kembalikan lagi menjadi body note. Oke, kembalikan lagi menjadi apa style tadi ya, 7 edition. Nah, maka akan berubah. Butonnya pun hilang. Dia akan kembali menjadi body note. Seperti itu. Nah, silakan dilanjutkan teman-teman sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.